Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis nol dan hipotesis alternatif pada regresi linear berganda. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada teman-teman semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi untuk pokok bahasan kita ini sangat penting bagi teman-teman. Karena apa? Karena kita untuk membuktikan suatu hipotesis, kita harus melakukan pengolahan data, kemudian kita interpretasikan, dan kita ambil keputusan. Nah, bagaimana? Apakah keputusan dari uji kita itu, hipotesis kita diterima atau hipotesis kita ditolak ya? Jadi untuk memudahkan, kita membuat dalam hipotesis statistik. Untuk hipotesis statistik tersebut dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau biasa disingkat HA atau H1. Oke, nah di sini untuk memudahkan pemahaman, kita buat dalam sebuah studi kasus. Nah, di sini kita melihat ada tiga variabel yang kita gunakan, yaitu variabel tenaga kerja, modal, dan produksi. Nah, di sini kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh modal, tenaga kerja, dan produksi. Nah, di sini, teman-teman, kalau dalam analisis regresi linear berganda, hipotesis apa saja yang dapat kita uji gitu ya. Jadi untuk melakukan itu, kita perlu olah dulu ya hasil data lapang ini. Ini ada 30 N, yaitu 30 responden. Jadi untuk menganalisis di Excel, teman-teman silakan klik data, kemudian di bagian kanan atas, pojok kanan atas ada pilihan data analisis. Jika teman-teman belum memiliki menu ini, artinya teman-teman perlu mengaktifkan terlebih dahulu menu data analisis. Caranya aktifkan data toolbar. Silakan tonton video Kanda Data di playlist untuk cara mengaktifkannya. Jadi kalau sudah kita klik, nanti akan muncul beberapa pilihan analisis tools yang disediakan oleh Excel. Kita cari regresi. Kalau dalam bahasa Inggris adalah regression ya. Kita nah ini ya. Setelah kita klik regression dan klik OK, kita akan diminta menginput data. Kita input untuk data variabel Y, yaitu produksi, dan juga input untuk variabel X, yaitu modal dan tenaga kerja. Kita input untuk variabel Y terlebih dahulu, kita input sekaligus dengan label atau headernya. Nah, setelah itu, dengan langkah yang sama, kita lakukan untuk variabel X. Kita input header sekaligus dengan datanya, dari data yang observasi pertama sampai dengan observasi terakhir. Nah, selanjutnya, jangan lupa aktifkan atau centang labels dan centang confidence level. Nah, di sini saya menggunakan confidence level 95%. Artinya adalah alpha yang kita tetapkan adalah sebesar maksimal 5%. Untuk output, saya akan simpan di sheet Excel yang sama. Jadi saya pilih yang paling atas, output rank. Nah, di sini saya akan meletakkan di mana akan saya simpan outputnya. Saya simpan di sel F9, selanjutnya close, dan klik OK. Nah, di sini hasil output dari Excel akan keluar ya. Jadi silakan teman-teman bisa rapikan. Nah, di sini teman-teman perlu melihat bahwa pada em, regresi linear berganda yang perlu kita uji hipotesisnya adalah saya berikan highlight ya, warna kuning, F statistik, dan juga T statistik. Nah, ini ya poin-poin yang akan kita lihat. Nah, tadi kalau kita akan melakukan pengujian hipotesis, kita tetapkan hipotesis nol. Ya, jadi hipotesis nol adalah yang kita uji. Jadi kita misalkan akan melakukan yang secara serempak ya. Jadi kita tulis modal dan tenaga kerja secara simultan tidak berpengaruh nyata terhadap produksi. Oke, nah untuk hipotesis
satunya atau hipotesis alternatifnya kita copy saja. Nah, di sini adalah berarti berpengaruh nyata. Ya, nah di sini ya, ini kalau secara apa. Nah, kalau untuk secara parsial, kita tulis hipotesis nolnya, modal secara parsial berpengaruh nyata terhadap produksi. Ya, ini asumsi tenaga kerja tetap. Oke, ya. Untuk hipotesis alternatifnya sama. Oh, ini sorry, ini tidak berpengaruh nyata ya. Nah, untuk hipotesis alternatifnya kita yang berpengaruh nyata. Seperti itu ya. Kemudian dengan cara yang sama kita lakukan untuk yang tenaga kerja ya. Di sini tenaga kerja, ini juga tenaga kerja. Oke, ini asumsi katalis paribusnya adalah yang tetap adalah yang modal ya, dengan asumsi modal tetap. Nah, oke, kita telah menulis hipotesisnya ya. Jadi pada prinsipnya kalau yang di sini ya, ini adalah kalau yang pertama yang ini ya, jelas ini aja ya. Kalau F statistik atau F hitung lebih besar dari F tabel ya, ini tolak ke nol. Kalau misalkan di sini F statistiknya statistiknya kurang dari F tabel, maka terima hak nol. Seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk p-value-nya, jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka tolak hak nol. Kalau p-value lebih besar dari 0,05, maka terima hak nol. Nah, prinsipnya seperti itu. Ini berlaku ya untuk yang T ini juga sama ya. Nah, kalau ini berarti T statistiknya ya. T. Nah, ini sama prinsipnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk pengujian hipotesis di sini adalah menggunakan bisa menggunakannya perbandingan F tabel, F itu dengan F tabel ini F statistik ya. Atau juga menggunakan P value ini sama dengan P value. Ini P value 6,054 ke 74E min 21. Artinya 0,0000 sampai ke 21-nya itu adalah 605. Artinya ini adalah sangat kecil di bawah 1% bahkan di bawah 5% ya. Jadi di bawah 5% P value-nya ya. Kalau di bawah 5% berarti tolak H0. Kalau tolak H0 artinya modal dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh nyata terhadap produksi. Nah, di sini kemudian kita lihat untuk yang modal. Di sini kita lihat P value-nya 0,0049. 0,0049 itu posisinya di mana? Posisinya adalah lebih kecil dari 0,05, sehingga tolak H0. Kalau kita menolak H0, berarti kita menerima hipotesis alternatifnya, yaitu modal secara parsial berpengaruh nyata terhadap produksi dengan asumsi tenaga kerja ceteris paribus. Nah, kemudian kita lihat untuk tenaga kerja 0,360. Nah, ini artinya dalam studi kasus riset ini, P-value-nya lebih besar dari 0,05, sehingga terima H0. Kalau terima H0, berarti kita ambil kesimpulan
Tenaga kerja secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap produksi dengan asumsi modal tetap. Jadi seperti itu ya teman-teman kalau kita ingin melakukan pengujian. Jadi yang kita uji adalah hipotesis nolnya. Jadi kita terima atau tolak. Kalau kita tolak hipotesis nol, artinya kita menerima hipotesis alternatifnya. Baik, demikian video yang dapat kandidata sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menambah nilai pengetahuan untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video ini hingga detik ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.